Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala nabiyina ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari ayat Al-Quran Karim. Semuanya tafsir ayat ini sudah sering disampaikan, cuman masih relevan dengan keadaan kita pada hari ini, yaitu ayat 41 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya Allah SWT memberikan perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya atau memilih wali dari selain Allah, maka sesungguhnya mirip seperti laba-laba yang membangun sarangnya atau membangun rumahnya. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah dari semua rumah yang ada, sarang dari semua jenis sarang yang ada, yang paling lemah adalah rumah atau sarangnya laba-laba. Seandainya mereka sekalian mengetahuinya. Nah, ayat ini rahimahullah memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan atau dicontoh-contohkan oleh Allah. Tujuannya itu biasanya ada tiga. Yang pertama, untuk menjelaskan makna yang kandung ibadah al-ma'ani. Karena kan kita nggak mungkin dengan mudah bisa memahami maksud Allah kalau nggak ada perumpamaan. Karena Allah itu Khalik dan kita adalah makhluk, maka ada perumpamaan. Banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain, orang yang mengacaukan keimanannya itu seperti orang yang menenun kain. Setelah tenunannya itu dilakukan, kemudian dibuyarkan lagi, dihancurkan. Jadi banyak. Yang pertama sekali untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya agar kita bisa lebih mudah paham. Yang kedua adalah takrib al-ma'qul, asy-syai' al-ma'qul ila asy-syai' al-mahsus. Mendekatkan sesuatu yang bisa kita indrai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, atau dalam bahasa lainnya memudahkan kita untuk mentadabburi. Ya, jadi perlu tadabbur itu. Kalau tidak ada tadabbur, ya selesai gitu. Karena kan gunung nggak ngomong, kan? Laut juga nggak bersuara, kecuali suara ombak saja. Orang mati juga nggak ada, orang mati ngomong, kabur kita takut. Tapi harus ditadabburi. Nah, tadabbur itu harus menghadirkan pemahaman yang tepat. Ya, jadi orang bertadabbur, tapi kadang-kadang makna dari atau dampak dari tadabburnya tidak tepat sasaran. Ya, contoh, lihat orang meninggal, terbujur kaku depan kita di tidur ini. Kan orang melihat apa? Itu beda-beda lah lihat. Matanya sih mandang hal yang sama, orang meninggal. Tapi ada yang datang, dia melihat apa? Kasihan, masih muda sudah meninggal. Kalau yang meninggal itu bapak-bapak muda misalnya. Terus yang lain apa lagi? Masya Allah,
padahal istrinya cakep banget. Ya, yang lain lihat apa lagi? Rahimahullah, kok bisa ya? Padahal rajin main badminton misalnya, rajin olahraga. Yang lainnya anaknya dilihat, aduh anaknya kasihan, masih kecil-kecil ayahnya sudah meninggal. Itu tadabbur namanya. Jadi dari sekian banyak orang yang datang itu, biasanya sedikit sekali yang dia melihat mayat itu. Bukan mayat itu yang dia lihat, tapi dirinya. Ya. Maka dia termenung aja gitu. Lama banget berdirinya, dia aja gitu. Dia ngebayangin yang terbujur kaku itu yang di kafan itu dia nih. Macam-macam tadabbur. Maka Allah beri perumpamaan dalam Al-Quran agar tadabbur kita tidak salah. Apa yang perlu kita tadabburi dan perspektif apa yang perlu kita gunakan untuk mentadabburi sesuatu itu. Karena segala-segalanya kan tergantung dari perspektif melihat kita dari sudut apa. Maka orang utang nggak balikin utang, dia pada tadabbur itu. Dia ngutangnya sama kita nih, dan nggak pernah dia berusaha untuk ngomong nih mau balikin kapan. Dia sebenarnya tadabbur juga. Tadabbur dia, apa yang dia tadabburi? Banyak kok, utang saya mah nggak seberapa. Nah, itu tadabburnya dia. Jadi dia orang-orang nggak balikin utang, terus dia bandingkan sama dirinya. Oh, saya baru cuma 10 juta doang, orang ratusan juta nggak balikin, biasa aja. Ya. Ada lagi tadaburnya. Orang kaya nggak butuh pasti, malu-maluin aja. Maksud saya utang segini harus langsung balikin. Tadaburnya begitu. Setiap kali ketemu sama orang yang dulu mengutangi dia mikirin gitu. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita malam ini kita coba pelajari dari Allah SWT ini sampel saja, sampling. Nanti Bapak-Bapak kita pas waktu baca Al-Quran pasti ketemu dengan ayat perumpamaan ini. Nah, perlu dibaca dengan pelan, diulang-ulang, kita baca perlahan-lahan agar kita tahu apa sebenarnya yang mau Allah sampaikan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari perumpamaan dalam Al-Quran adalah agar bisa menghadirkan sesuatu yang sifatnya khayalan ke dalam dunia kenyataan. Jadi yang tadinya hanya ada dalam pikiran kita menjadi dunia kenyataan. Nah, sekarang kita lihat yang Allah umpamakan sekarang di sini. Allah umpamakan dua keadaan. Jadi orang yang menjadikan selain Allah sebagai tempat penolong, itu Allah umpamakan dengan laba-laba yang membangun rumahnya sebagai tempat untuk berlindung. Jadi kan ada banyak perbedaan di situ kan. Jadi antara orang dengan laba-laba beda. Satu manusia, yang satu binatang, hewan. Tapi ada kesamaan, karena kalau nggak ada kesamaan nggak boleh dibuat perumpamaan kan? Ya nggak boleh sih kita perumpamaan. Harus ada unsur kesamaan. Apa unsur kesamaannya? Sama-sama makhluk, masuk kategori makhluk hidup. Walaupun manusia berbicara, laba-laba nggak masuk kategori berbicara, bukan hayawanun natiq kalau dalam bahasa filsafatnya. Tapi sama-sama makhluk, sama-sama makhluk. Nah tapi kan gambaran laba-laba itu gambaran real, kelihatan. Dia bangun rumahnya, tempat dia berlindung dari apa tuh kita bilangnya, sarang laba-laba itu dari lendir liurnya itu ya. Nah manusia yang dia makhluk hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadikan makhluk yang lain sebagai walinya, tempat dia minta pertolongan, tempat dia minta perlindungan. Jadi dalam bahasa lain kalau kita mempertemukan ini, jadi laba-laba itu memilih sarangnya itu sebagai wali, sebagai tempat yang akan melindunginya, mensupportnya, memberikan pertolongan dan sebagainya. Manusia menjadikan selain Allah sebagai
walinya tempat dia memberikan perlindungan. Ini jadi luar biasa untuk melihat perumpamaan. Nah sekarang kita bahas, mudah saja kemudian kita bahas, kita tinggal cari aja di mana ada sarang laba-laba. Maka tadabbur yang tepat kalau dia sarang laba-laba bukan segera dibersihkan, bukan menganggap rumahnya kotor tak pernah dibersihin, tetapi tadabbur pertama kalau dia sarang laba-laba, ini begini nih keadaan saya nih, kalau bergantung kepada selain Allah. Binatang saya, laba-laba kan binatang, ini binatang saya, gak berotak, gak guna akal, gak guna pikiran. Itu harusnya tuh maunya Allah begitu. Jadi alam raya ini Allah ciptakan kan biar kita sadar. Kenapa Allah bikin langit begitu indahnya, banyak bintang, laut begitu luasnya, ada ombak dan sebagainya. Tujuannya bukan buat rilah-rilah, buat menyadarkan kita bahwa jagat raya ini ada penciptanya. Sekarang secara khusus Allah hadirkan, ada laba-labanya, ada sarangnya. Lalu kita lihat sarang laba-laba. Maka orientasi kita pertama sekali, ini begini nih saya, binatang saya. Jangan ragu-ragu kan, perumpamaannya Allah tampilkan dalam Al-Quran, gak perlu ngeles kita macam-macam. Saya binatang kalau memilih selain Allah sebagai penolong saya, pembantu saya, penopang saya, pendukung saya. Kemudian yang kedua adalah Allah. Sarang itu kan gak memberikan perlindungan apa. Ketika Allah memberikan sampling di sini bahwa auhanal buyut la baitul ankabut, rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba, itu sarang laba-laba. Maka ketika di riset, mungkin antum ada yang lihat di IPB dulu atau apa, nggak ada lagi sarang yang lebih rapuh dibandingkan sarang laba-laba. Jadi semua hewan kan bikin sarang-sarang ini. Yang paling rapuh ya laba-laba. Kenapa? Klaim Allah lah, Allah mencipta bumi dan langit, namun di salah Allah. Auhanal buyut la baitul ankabut, rumah yang paling rapuh, rumah laba-laba. Maka begitu seorang hamba bergantung kepada selain Allah, saat itu juga dia sedang berupaya untuk membangun kelemahannya. Harusnya kan ini dibangun kekuatan, tapi dibangun malah kelemahannya. Karena nggak akan bisa memberikan perlindungan apapun. Tapi upayanya kan luar biasa kan, bukan dalam sekejap itu sarang itu jadi kan. Iya, perlu waktu untuk menyelesaikan itu. Tapi begitu jadi, nggak melindungi dari sinar matahari, nggak melindungi dari hujan, nggak melindungi dari apa? Nggak melindungi dari apapun. Iya. Iya bang, dia digunakan itu untuk memperangkap mangsanya. Ya, biasanya kan seperti itu kan. Ya. Tapi rahmatullah dia keadaannya adalah sangat bagus. Begitulah yang terjadi, dan film ini, cerita ini dalam ayat ini, hari-hari ini sedang Allah hadirkan kita, Pak. Ya kan? Sebenarnya nggak hari ini aja, ya. Tiap hari Allah hadirkan. Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia itu Allah ulang terus. Kadang-kadang kita nggak sadar, mana mungkin saya tersentuh, saya kan penegak hukumnya. Mana mungkin saya kan kepala divisinya. Mana mungkin, hati-hati dengan kata-kata mana mungkin atau mustahil. Karena kemustahilan itu hanya terjadi terhadap Allah saja. Ya, misalnya apa? Mustahil Allah nggak ada. Kalau kita mustahil nggak ada, nggak mustahil. Ya. Maka Allah kadang-kadang dalam hidup ini belum apa-apa kita udah merasa pasti kan? Pasti. Ini kayak pulang dari sini. Kadang-kadang ada perasaan. Kan ada rumah, istri dalam rumah, anak dalam rumah. Masa sih celaka? Udah yakin aja gitu. Pasti selamat. Padahal kita sedang membangun sarang laba-laba, keyakinan yang wujudnya sarang laba-laba rapuh sekali. Dampaknya apa yang terjadi? Akhirnya nggak mau minta sama Allah,
nggak mau lagi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia udah yakin ya apa yang dia bangun. Padahal dia sedang membangun kerapuhan atau kelemahan. Maka Allah hadirkan, tapi kan perspektif orang beda-beda. Rahimahullah. Coba anda lihat perspektif orang selingkuh, ya kan? Apalagi yang terbaru sekarang judi, kopsnya bobrok. Hampir nggak ada orang melihat itu langsung sadar, ya Allah, selama ini saya bergantung pada plat nomor yang 1 digit, ya kan? Aman ini orang B1 misalnya, terus nggak sedikit yang begitu. Harusnya kan muhasabah, ya Allah, selama ini saya bergantung pada stiker di belakang itu, kops keluarga besar, titik, pasang di belakang mobilnya, di kaca mobil. Ya. Oh ya Allah, selama ini saya bergantung pada kostum dinas. Banyak sekali ya, macam-macam. Ini Allah tampil ini yang kalim ala tibe. Dan ini bukan peristiwa baru dalam kehidupan ini ya. Udah banyak, udah terus terulang. Dulu coba antum ingat tahun, Bapak pasti udah banyak yang lebih tua dari saya. Pak, saya ingat sekali itu berangkat ke Mesir tahun 96. Tahun 96 itu nggak ada satu orang pun yang kalau ditanya sampai kapan Pak Harto berkuasa yang berani mengatakan tinggal 2 tahun lagi. Semuanya menjawab udahlah nggak usah macam-macam. Benar nggak Pak? Hah? Benar ya? Antum sudah lihat belum? Udah kan ya? Udah. Yakin betul orang-orang semua kan? Yang seenaknya itu seenaknya terus. Yang melanggar terus. Jadi kan seenaknya itu. Sama semua waktu itu kan. DPR juga kacau, mana-mana kacau. Pokoknya mereka abadi. Gak ada, kita gak pernah terbersih. Masya Allah. Padahal dia sudah bangun rumah laba-laba, bergantung kepada selain Allah. Wali, aulia itu kan jamak dari wali. Wali itu maknanya an-nasir, penolong, pembantu, pendamping, penyelesai masalah. Harusnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, karena hanya Allah yang maha kuat, dan yang bisa menguatkan hanyalah yang maha kuat. Makanya kita belajar di surah Al-Ikhlas yang pernah kita bahas juga di sini. Mulai dari Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah satu-satunya. Jadi bukan Allah satu, Allah satu-satunya. Kayak Allah itu nggak ada duanya itu. Ini nggak usah sok-sokan. Saya mengadopsi sifat-sifat Allah dalam hidup saya. Ini jadi Tuhan nomor 2. Satu-satunya yang kayak Allah. Namanya, sifatnya, perbuatannya, kemampuannya, semuanya. Terus makanya dia wajar dijadikan sebagai tempat bergantung. Karena dia beda dari semua yang ada. Lantas, kenapa dijadikan tempat bergantung? Karena nggak butuh. Ayah nggak, Allah nggak perlu jadi ayah. Allah nggak perlu kepada anak, ya kan? Lam yalid, di Allah itu bukan ayah, dan Allah itu nggak butuh kepada anak. Karena kalau perlu status sebagai ayah, berarti perlu kepada anak. Kalau sampai punya anak, dianggap ini bukan ayah, tapi dia punya anak, berarti juga perlu penolong. Jadi nggak butuh siapapun, nggak butuh apapun. Lantas nggak bisa disamakan dengan apapun. Maka ulama sering membahas dan mengatakan jangan gunakan logika makhluk untuk memahami Allah. Kayak orang sekarang kan banyak nih kebablasan. Dia bilang apa? Kalau kita ajak dia sholat, ajak doa, ajak ibadah, dia bilang kita kan harus ikhtiar. Dikira ini bukan ikhtiar, ini ikhtiar nggak kita tadi di rumah pergi ke masjid sholat? Ikhtiar. Ini bukan ikhtiar, ini apa namanya? Ikhtiar, upaya, usaha. Karena kalau kita nggak usaha, nggak ayunkan kaki di sini, nggak nyampe kita ke masjid. Tapi dianggap ini belum ikhtiar, ini ikhtiar ini. Masa ini coba-coba? Iya kan?
Datang ke sini ngapain? Minta sama penguasa jagat raya, yang punya semua lapis langit, yang punya bumi berikut isinya, yang punya lautan, punya gunung, berarti menguasai semua sumber daya alam. Minta kita sini. Tapi dia bilang itu bukan ikhtiar. Yang ikhtiar yang mana? Ikhtiar buka HP, hubungi teman yang orang kaya, minta juga ceritanya. Pak Haji, bisa bantu sedikit Pak Haji, ini saya perlu proyek ini, perlu pekerjaan. Kan minta juga bahasanya. Tapi yang minta ke makhluk dianggap ikhtiar. Minta ke Khalik bukan ikhtiar atau belum ikhtiar. Untuk itu. Dan itu terjadi sekarang. Jadi dia menganggap bahwa minta ke makhluk itulah rumah yang kuat, membangun kekuatan. Minta ke Khalik membangun kelemahan. Itu yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini Bapak, orang lebih sering mana? Dan perhatikan, orang lebih sering mana? Kalau orang rajin masjid, rajin sholat, rajin ngaji, pasti sering diingatkan, jangan lupa ikhtiar. Kata-kata itu luar biasa, jangan lupa ikhtiar. Tetapi orang yang luar biasa dunianya, kerjanya kerja keras, suka lupa sama masjid, bisa seminggu sekali, masjid sebulan sekali, dia jarang diingatkan untuk jangan lupa dekat Allah. Ya, itu fakta. Coba aja untuk kita ada anak muda menikah gitu, ngelamar, pasti pertanyaan keluarga itu apa coba? Kerja di mana? Bukan anak muda itu sholat jamaah di masjid mana? Kadang nggak tahu di masjid mana sholat jamaahnya, nggak pernah ditanya. Tapi yang penting dia ada kerja dan ketahuan kerjanya di mana. Jadi saudara yang dimuliakan Allah SWT, Al Buyut Abaitul Ankabut. Nah sekarang kita bahas pelajaran apa yang bisa kita ambil buat kita. Yang pertama sekali, matalul ladzina takhadhu min dunillah, keselain Allah. Maka pelajaran pertamanya dari ayat ini, ibrohnya adalah jadikan faktor Allah itu sebagai faktor terbesar di dalam hidup kita. Jadi jangan faktor terbesar itu malah selain Allah. Jadi kalau misalnya kita lagi senang nih, lagi senang sekali karena kita baru selesai melakukan ketaatan, ya kan? Harusnya begitu. Pak Haji kenapa berseri-seri sekali wajah antum baru pulang umroh? Harusnya begitu kan? Kok semangat sekali sarapan misalnya? Semalam alhamdulillah sempurna qiyamul lail dan witirnya misalnya. Jadi faktornya Allah. Sebagaimana juga kedukaan, faktornya Allah juga. Gelisah, hari itu gelisah. Kok belum sedekah saya hari ini? Baru ingat pas sholat zuhur tadi, lalu wajahnya berubah. Kok gelisah sekali? Ini hutang belum saya bayar, janji belum saya penuhi, takut saya mati, tiba-tiba saya ingat saya mati gimana dong? Orang itu gak nangis lagi sih. Tapi ini kalau meninggal, orang syahid aja gak bisa masuk surga, apalagi kayak saya. Gelisah dia, udah mulu wajahnya. Jadi faktor bahagianya, faktor sengsaranya adalah Allah SWT. Hidup di dunia. Jangan sampai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik kelas kita kalau sudah begitu lah. Ya. Ini terjadi bahwa kadang-kadang kita masih begitu. Kenapa Pak Haji gelisah sekali? Itu saya gelisah kok ketua DKM mau dipilih dari orang yang cekotan. Terus kalau orang cekotan pasti masuk neraka gitu. Sehingga beliau pantas menjadikan itu sebagai faktor kegelisahan beliau. Harusnya enggak ya? Itu terjadi gini-gini. Itu pilih ketua DKM, anak muda yang selalu sholat di saf pertama. Harusnya jangan begitulah, yang gaul juga, yang duduk-duduk nongkrong, yang sesekali main gaplek sama kita itu. Gelisah untuk sesuatu yang seharusnya tidak menggelisahkan. Ya, itu pelajaran pertama. Jadi kan faktor utama kita Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah begitu enak banget bawa hidup ini. Jadi lu kok jadi senang kita? Karena itu menyenangkan untuk akhirat.
Kenapa jadi gelisah? Karena itu membahayakan untuk akhirat. Kalau udah begini Bapak, nggak banyak sebenarnya yang bikin kita harus susah. Nggak banyak. Apa contohnya? Rasulullah SAW kan? Nggak ada Nabi bawa-bawa gelisah ke rumahnya, bawa masalah ke rumahnya. Padahal waktu baru-baru Islam itu jelas-jelas umat Islam sedikit sekali jumlahnya. Tapi Nabi tahu, Nabi sudah melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada beliau, maka Nabi merasa tenang, merasa bahagia. Maka itu yang pertama. Yang kedua dari ayat ini, kamathal ankabut ittakhadat baita. Bait, apa makna bait? Tempat berlindung, tempat untuk memberikan kenyamanan. Maka jangan pernah merasa sudah nyaman kecuali sudah selesai melaksanakan amanah dari Allah. Jangan buru-buru tenang. Ini kan soal kita nih hari ini. Tenang aja. Kebun banyak, mobil banyak, haji belum pergi, tapi tenangnya minta ampun. Kan lucu juga orang kayak gitu kan. Gak ada juga upaya mendaftar. Oh, perkara gak berangkat, itu bukan urusan kita. Kok bisa tenang sekali? Rukun Islam kelima belum dilaksanakan. Saya Pak, ini jadi soal ini kemarin gimana tuh saya. Jadi waktu saya diajak rapat, mereka nanya, Ustaz, mohon masukan dari antum untuk calon ketua DKM kita. Bahas ayat nama yang ulu masjid Allah. Saya bilang, ya salah satu standarnya sebenarnya kalau untuk masyarakat Islam kita di tanah air dan di luar negeri itu, ketua DKM itu haji. Dia haji ya. Udah dia laksanakan 5 rukun Islam. Orang tuh, orang kaya waktu itu bilang apa saya? Nah, gak ada Ustaz, udah belum haji kita ini gitu. Ya, udah mulai langkan. Itu terjadi, dan itu kan salah satu tanda kiamat dekat ini. Orang nggak peduli lagi dengan haji. Kalau orangnya nggak mampu, nggak jadi soal. Itu orangnya mampu, bisa beli kendaraan, bisa beli macam-macam. Untuk daftar nggak mau. Jadi tentram. Nah, ini nanti dalam banyak aspek kehidupan, rahimakumullah. Dia merasa korpsnya atau komunitasnya itu sudah memberikan keamanan, maka dia sudah tentram. Itu fenomena itu kita rasakan. Bapak merasakan itu kan? Orang kalau udah tinggi pangkatnya nggak ke masjid. Kapan ke masjid? Pas sudah pensiun. Kalau dia kontraktor lagi nggak ada proyek, ke masjid ya. Kalau lagi sibuk dengan dunianya nggak ada urusan dulu sama masjid. Apa yang terjadi sebenarnya? Terjadi perasaan tadi itu, perasaan tenang walaupun nggak dekat sama Allah, tentram hatinya. Tenang dengan korpsnya, tenang dengan keluarganya, tenang dengan koneksinya. Akhirnya yang muncul adalah kesadaran, ngapain saya harus ke Allah? Kan begitu kan jadinya. Maka pakar sosial itu membahas, Pak. Ini bahasanya gini, kenapa dulu di Mekah itu waktu awal-awal Nabi ngajak orang masuk Islam, yang masuk Islam lebih banyak orang miskin. Betul kan? Iya kan? Ada orang kaya hitung jari, orang kaya Abu Bakar kaya, Umar kaya, hitung jari, sisanya banyaknya miskin-miskin. Kenapa Pak? Dua. Satu, orang miskin itu dia tahu betul gak ada tempat bergantung, gak punya kolega, gak punya pengaruh, gak punya harta. Maka datang Nabi Muhammad SAW, ini Allah, ini ada Allah, penguasa jagat raya. Senang mereka, kita masuk Islam. Jadi ada yang melindungi kita, jadi ada yang jaga kita, jadi ada yang proteksi kita, jadi ada yang kasih kita rezeki. Maka mereka mudah untuk terima Islam. Yang kedua alasannya apa? Rahimahullah. Kalau orang kaya udah mapan dia, ngelihat sesuatu itu baru mau bergabung kalau eksis, ya kan? Udah keren, baru dia mau bergabung ke situ. Kalau nggak keren dia nggak mau. Ngapain bergabung ini? Nggak jelas. Tapi keyakinan apa ya? Mending nyembah berhala. Para penyembah berhala orang kaya semua, para tokoh, apa nyembah?
Allah Subhanahu Wa Taala orang miskin, nggak terkenal, terusir dan sebagainya, nggak suka ini. Sementara bagi orang miskin nggak ada masalah sama sekali. Ya sudah. Maka Nabi nggak pernah salah kan? Ketika Nabi mengatakan, yang aku khawatirkan bukan kalian miskin, yang aku khawatirkan waktu kalian kaya, banyak duitnya. Ketika Allah bukakan dunia, maka kalian jadi merasa nggak perlu sama Allah, nggak butuh Allah. Karena apa? Dia merasa sudah tentram dengan keadaannya. Maka itu kita perlu sering-sering nelayan, ya kan? Nelayan. Cuma memang fenomena nelayan sekarang udah rusak sekali, Pak. Dulu saya ingat itu dulu kita kalau antar jenazah ke makamnya, itu nggak ada orang ngobrol, orang ketawa, diam semua orang. Sekarang, masya Allah, bukan hanya ngobrol, Pak, ketawa, bikin lawak dia. Itu jenazah lagi diturunkan, dia bikin lawak sama temannya itu. Itu terjadi itu sekarang. Coba aja tuh kalau saya sering antar itu. Dulu nggak ada, hening semua orang, jadi takut semua, jadi mikir, loh, ini bapaknya kemarin baru ngopi bareng kita udah mati, ini masuk ke kuburan, jangan-jangan saya antar lagi. Mikir begitu. Tapi sekarang ada yang makanya ketawa-ketawa aja, ngobrol. Gimana sih? Masya Allah, topiknya topik bisnis lagi, depan kuburan, depan jenazah. Ngeri sekali ya. Karena udah tentram, udah merasa tentram. Duit ada, mobil ada, rumah ada, kolega ada, proteksi ada, koneksi ada, backing ada, apa lagi? Maka kan film-film kehidupan yang sebagaimana yang hari-hari ini sering diputar itu harusnya jadi pelajaran besar buat kita. Harusnya jadi pelajaran besar buat kita. Itu kan orang-orang yang udah memposisikan dirinya tak tersentuh. Ya. Si fulan melawan, habisi nyawanya. Si fulan melawan, hilangkan jejaknya. Beres semuanya. Tiba-tiba hanya dengan perkara kecil saja. Ya. Itu terjadi. Makanya gak bisa kita merasa tentram dengan rumah kita, dengan koneksi kita, pekerjaan kita, profesi yang kita tekuni, apapun, nggak ada yang menjamin. Yang menjamin cuma Allah, yang wali itu cuma Allah aja, yang lain-lain itu enggak. Tamam. Maka idealnya perasaan mukmin itu kapan dia berada di lokasi mana dia paling tenang hatinya? Ini nih, di sini, rumah Allah. Nyaman, duduk nyaman. Nanti Bapak pasti pengen gini, kira-kira apa ukurannya kita udah terbukti mulai merasa nyaman di masjid. Nah, salah satu ukuran ini salah satunya saja ya. Kalau begitu antum pulang, istri antum ngomel, Pak, lama sekali dari mana? Dari masjid. Nah, itu berarti antum sudah mulai nyaman di sini dibandingkan di rumah. Nah, gitu. Tapi kalau istri antum ngomel bilang lama sekali, kita entah dari mana, belum dari masjid, berarti kita belum masuk kategori itu. Harusnya, kan ada saudara-saudara kita nggak betah sama sekali ya. Enggak, assalamualaikum, langsung ngomong. Makanya kenapa beberapa kiai kita di kampung-kampung itu yang saya kenal itu mereka serius sekali kalau misalnya saya sudah jadi imam, Ustaz, nanti pimpin doa ya. Kenapa Pak? Itu orang anak-anak muda itu kalau nggak kita bimbing zikirnya langsung kabur dia. Kamu dia istighfar, kamu dia zikir. Akhirnya saya bimbing zikirnya. Itu terjadi. Assalamualaikum, masuk kabur. Ada lagi tren baru kalau anda perhatikan anak-anak kita, belum salam udah kabur, Pak. Ada lagi. Udah dulu tasyahud akhir, dia lihat assalamualaikum, langsung kabur dia. Langsung kabur. Jadi saudara dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang kedua. Ya, jangan merasa tenang kecuali ketika kita sudah melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kembali lagi ke ayat. Ibrahimnya dari sini adalah wa inna awhanal buyut la baitul ankabut ad'af. Ya. Yang paling lemah itu bait ankabut. Jadi ada baitnya. Betul, ada backingnya, ada korpsnya, ada seragamnya, ada pangkatnya, ada pengawalnya, ada semuanya. Ada baitnya, rumahnya ada, tapi ini bait yang laku. Jadi Allah nggak mengatakan nggak ada baiknya ada, sarangnya ada laba-laba itu, tapi itu sarang yang nggak ada guna, rapuh. Ya. Bangun kesadaran buat kita, jangan sampai kehidupan ini kita bersandar, semua kan bersandar nih, nggak ada orang nggak bersandar.
Semuanya bersandar. Tapi jangan sampai kita bersandar pada sandaran yang rapuh, yang lemah. Sudahlah kita lemah, bersandar pada sandaran yang lemah, itu selesai. Kita kan makhluk lemah. Maka bersandarlah pada sesuatu yang kuat agar kita bisa jadi kuat. Karena masalah kehidupan itu banyak banget. Ya, nggak habis-habis masalah hidup ini. Beres masalah kita ada masalah istri, beres istri ada masalah anak, anak ada beberapa anak, tiap anak ada masalahnya. Beres masalah keluarga kita, masalah tetangga, beres masalah tetangga, ada terus masalahnya. Dan kita lemah, nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Terus bersandar kepada yang lemah, udah selesai. Tapi kok pertanyaannya begitu, tapi kok saya merasa saya kuat ya? Talbis iblis, ya kan? Coba. Kita lagi di jalan, lewat giring-giringan kendaraan yang foreigner. Feel-nya apa di perasaan kita? Hembusan habis keren, dikawal, nggak akan tersentuh, nggak mustahil ditilang. Itu perasaan kita di sini. Hati kita muncul. Dari mana tuh perasaannya? Ketika menyaksikan begitu, kita langsung mengklaim bahwa itu aman, itu hebat, itu bahagia, itu semua dari iblis. Tapi sebaliknya, kita lihat ada anak muda datang sholat subuh duluan, duduk di saf pertama. Nggak ada bisikan itu dalam hati kita kan? Nggak ada bisikan, wush, kuat ini imannya ini, hebat ini anak. Nggak ada. Coba aku berarti kan? Ya, lihat ada orang datang, kendaraannya keren, kita langsung, ini pasti kedudukannya tinggi. Masya Allah. Jadi ukuran kekuatan dunia, padahal dunia namanya dunia dana yang rendah, dunia fana, dunia sementara. Tapi tetap aja gitu, susah sekali menghalau perasaan. Kalau lihat dunia langsung ini kuat, ini hebat, ini eksis. Lihat di pandangan akhirat, ini nggak kuat, ini nggak hebat, nggak eksis. Ya kan? Jadi inilah yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pelajarannya lagi. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Nah ini menarik. Terus ada orang nggak tahu sarang laba-laba? Nggak ada lah. Mau di Arab mau di mana juga sarang laba-laba pasti ada. Nggak dibersihin, langit-langit itu pasti ada sarang laba-labanya. Tapi kenapa Allah sampaikan seandainya mereka tahu? Seolah-olah ada yang nggak tahu. Bukan itu maknanya. Seandainya mereka bisa menyadari pelajarannya. Jadi ngelihat sarang laba-laba tadi saya sampaikan di awal, ngelihatnya bahwa ini kalau saya bergantung kepada selain Allah berarti kayak laba-laba, statusnya nggak lagi manusia tapi jadi binatang. Ya. Kalau saya membuat bergantung kepada selain Allah berarti saya bergantung kepada sesuatu yang lemah. Kelemahan saya akan bertambah 2 kali lipat dan seterusnya. Semoga Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita Bapak. Kita tidak melihat kekuatan kecuali pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah paling enak Pak. Kalau diri kita ini kita bisa kagum sama ketaatan itu jadi senang banget rasanya. Jadi kalau ketemu orang ngomongnya, kita ajak dia makan tuh dia bilang saya lagi puasa, itu harusnya kita bukan sekedar kagum biasa, tapi oh, ini orang kuat ini, orang hebat, backingnya Allah. Harusnya begitu, feel kita tuh begitu. Sama dengan kalau kita ngeliat ada orang, misalnya diajak ngobrol dekatnya sama petinggi dan sebagainya, ini kan kadang-kadang kita perasaan kita bahwa dia orang kuat, orang hebat, eksis dan sebagainya. Padahal belum tentu. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang selalu terlihat ke masjid, maka ini orang kuat, ini orang hebat. Begitu pula ketika kita lihat anak-anak kita, maka sandarkan kekuatannya pada ketaatan. Ujian tenang hati kita. Oh, Anda tenang sekali melihat putra putri Anda, padahal nilainya jelek. Tenang, kalau ibadahnya bagus. Anak laki saya tak pernah sholat di rumah misalnya. Anak laki saya selalu baca Quran setiap hari. Anak laki saya tak pernah lupa untuk sholat tahajud. Anak laki saya tak pernah lupa untuk witir misalnya seperti itu. Itu ayahnya tenang. Itu orang
menjelang anakmu tamat itu kan. Ada orang tua tenang, ada orang tua nggak tenang. Ada Pak Haji tenang sekali. Orang tua lain pada gelisah karena anaknya mau tamat SMA, mau lanjut kemana ya? Kata si Pak Haji apa? Ya tenang, mau pamannya mau di Arab, dan diurus pamannya berangkat ke Arab. Bersandar kepada makhluk. Ya, ada lagi yang satunya lagi, tenang, Pak Haji tenang, anaknya udah mau tamat, mau lanjut kemana kuliahnya? Tenang, dia rajin Pak. Anak saya mau belajar menuntut ilmu. Orang kata Nabi SAW, orang menuntut ilmu akan didoakan oleh malaikat, didoakan semua ikan yang ada di laut, yang mudah-mudahan dia berhasil lah, pasti nemu perguruan tinggi yang cocok, yang sesuai dengan keinginannya. Masya Allah. Sederhana rahmatullah tema pada malam ini, tapi bagaimana kita meluruskan persepsi kita, dan khusus bagaimana mengendalikan perasaan kita yang sudah terlalu duniawi sekali sekarang ini. Dan ini sebenarnya relevansinya kita dapatkan pada hari-hari ini, di mana berita-berita yang masif itu adalah tentang beberapa pihak yang katanya ya, tak tersentuh dan sebagainya. Ternyata pada hari ini mereka keadaannya tidak sebagaimana yang digaungkan. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri kajian ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.